want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Care
Luar biasa sekali. Puji Tuhan buat kehadiran semua seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Dan luar biasa sekali dalam penuh keadaan yang sehat dan damai sejahtera serta sukacita kita boleh berkumpul bersama dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ibadah dan perayaan Natal Bupati dan Mitra Kerja. Luar biasa. Tentunya Nita, senang sekali saya Yosafat Hunter dan rekan saya Nita Surbakti berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk sebagai MC pada hari ini memandu acara dalam hadirat Tuhan selama beberapa waktu ke depan. Dan tentunya kita tidak hanya berkumpul secara offline, tapi kita juga secara online ada di live streaming YouTube GPIB Hosiana Berau. Dan dengan rasa sukacita, dengan kerendahan hati kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini untuk men-silent HP agar suasana kita lebih kondusif. Dan tibalah kita akan masuk ke dalam ibadah Natal Bupati dan Mitra Kerja. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini bersukacita karena kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia pada malam hari ini. Untuk itu, kita angkat pujian, kita surga bergema.
kepada hambanya Ibu Pendeta Elmi Tumondo memimpin kita dalam doa pembuka. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Rahmani di dalam Yesus Kristus yang rahimi, Engkaulah Allah di atas segala Allah, yang berkuasa di atas langit, di bawah kolong langit. Engkau yang mempunyai kedaulatan bagi seluruh ciptaan. Kami bersyukur atas kemurahan dan kasih-Mu yang sudah memperkenankan kami untuk menapaki tahun baru 2024 dan merayakan Natal 2023 yang lalu. Kami segenap keluarga besar Buma Lati dan mitra kerja dengan seluruh jajaran yang ada di dalam lingkup Buma Lati, hari ini kami rindu untuk bersama-sama beribadah dan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah. Pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, sungguh-sungguh mendudukan hati dan hidup kami. Kiranya ibadah dan perayaan Natal Buma Lati hari ini boleh jadi dalam kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Kalau begitu saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, katakan amin. Yang percaya bahwa Yesus mati dan lahir untuk menebus dosa-dosa kita, katakan amin. Telah diuntukkan. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersorak sama memuji Dia. Karena Dia layak kita sembah. Dia yang layak kita muliakan. Dia
Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi selaku Ketua Satu Majelis Sinode GPIB. Untuk itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan seperti palungan, layakkanlah hati kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ini Bapak Ibu yang senang hati kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih atas kelahiran Yesus. Biar hidupku berkenan padamu.
Ya Bapa yang rahmani, dalam kegelapan jasmani mata kami tidak bisa melihat, apalagi dalam kegelapan rohani Tuhan, hati kami tidak bisa melihat. Akibatnya hati tidak bisa melihat faedah dari firman-Mu. Sehingga kalau kami membaca firman-Mu, kami membaca tanpa minat. Atau kalaupun kami berminat Tuhan, tapi kami tidak lihat faedah dan manfaatnya dalam hidup kami. Karena itu terangilah hati kami dengan roh, supaya kami membaca firman dengan teliti, memahaminya, lalu melaksanakan firman tersebut dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah, ada hati yang siap untuk menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan dalam ibadah, silakan duduk. Karena sudah ada yang duduk, sudah ada yang berdiri, jadi duduk saja. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Kisah Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Kalau semua sudah mendapatkannya, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang berbahagia adalah mereka yang melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Sidang Raya Natal yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu ada kalanya firman diberitakan dalam kata, tapi ada kalanya firman juga dinyatakan dalam peran. Halo semuanya, nama saya Yesus. Selamat datang di acara ulang tahun saya. Mohon maaf jika rambut yang kalian pikirkan tentang saya dan sesuai ekspektasi kalian, karena saya baru saja potong rambut. Sekian, salam kenal. Hai, what's up guys? Aku Kevin. Aku ini sudah hampir 30 tahun bekerja di rumah. Jabatanku tinggi, dan siapa sih yang tidak mengenal aku di rumah lagi? Hai, aku Katy. Aku adalah perempuan yang cantik dan menarik. Aku baru 10 tahun bekerja di rumah Setlati. Dan aku Theo. Sama seperti Kevin. Masa kerjaku pun sama seperti dia. Tapi jabatanku nggak tinggi amat sih. Apa semua ini? Kami sedang merayakan ulang tahunmu Yesus dengan penuh nyanyian dan kesemarakan. Bahkan bukan hanya kami Yesus, saat ini banyak orang yang sedang mempersiapkan segala sesuatu. Benar Yesus, kami membuat acara-acara Natal dengan sangat meriah. Kami makan bersama, kami juga keberkatan bersama. Tapi kami ada minum sedikit sih. Apakah engkau tidak senang Yesus dengan perayaan kami? Sepertinya aku bersedih. Aku bersedih karena kelahiranku bukan hanya sebuah perayaan yang kalian rayakan,
Tetapi bagaimana makna Natal ada di dalam kehidupan kalian? Seperti kalian bertiga, apakah kalian bertiga sudah memaknai Natal di dalam kehidupan kalian? Tentang kehidupannya. Apakah benar yang telah disampaikan Yesus? Dan sampailah mereka di kejadian beberapa waktu lalu di kantor Buma Sailani. Ini hari Minggu, Kevin. Sudah hampir jam 7 malam. Sudah waktunya kita untuk beribadah. Saja yang pergi ibadah. Masih banyak pekerjaan. Gak penting ibadah itu. Aku bisa makan rezeki dan jabatan. Kau ini gak bersyukur sekali. Kitty, kenapa kau masih berada di sini? Aku ini juga masih banyak kerjaan. Aku pegawai baru di sini, jadi aku harus lebih giat bekerjanya. Nanti aku berdoa sendiri saja lah, gak usah ke gereja. Kau ini lihat Theo, kau pentingkan ibadah dan ibadah terus. Kalau kau ibadah terus jadi pendeta aja, jangan jadi pegawai di sini. Hai, ya sudahlah. Ibadah cuma sekali seminggu aja. Susahnya bukan main. Ingat, yang memberi kita pekerjaan saat ini dari Dia. Jadi, jangan dijadikan alasan untuk kita jauh dari Dia. Melalui ibadah, kita bisa mendoakan banyak hal, bahkan pekerjaan kita sekalipun. Yesus, ampuni kami. Ternyata benar apa yang Kau katakan tentang kedamaian dan kasih-Mu tidak kami maknai dengan baik. Benar Yesus, bahwa di lingkungan kami bekerja, yang seharusnya kami beribu terhadap kasih setia, malah kami sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami lupa berhubungan. Ampuni kami Yesus. Sekarang kami mengerti bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan, melainkan respon nyata terhadap damai. Anak-anakku, pergilah dan rasakan damai serta sukacita tentang kelahiranku kepada seluruh dunia. Baik Yesus. Seringkali kita memahami bahwa hidup ini milik kita. Sering kita memahami bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat, pangkat dan jabatan itu karena kehebatan dan kekuatan kita. Sadarlah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukan punya Bapak Ibu dan saya. Dari ujung rambut ujung kaki itu punya Dia, dan harus dipersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Dia. Dan ingatlah, pada waktu Dia memanggil Bapak Ibu dan saya dimanapun Dia karyakan, selalu dengan tujuan bahwa kita menerima misi Allah menjadi galau dan terang. Sekitar tahun 2006 Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah film yang terkenal. Bapak Ibu hobi nonton film? Sekitar 2006 ada sebuah film yang terkenal, bahkan film ini masuk dalam Guinness Book karena film terlaris pada saat itu. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise. Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dapat sepeda dari ketua panitia. Ketua panitia mana?
Saya tidak berani bilang sama beliau, tidak berani saya. Ada? Filmnya tahu judulnya? Film ini ya? Apa? Mission Impossible. Film dibintangi oleh Tom Cruise yang nama agen adalah Ethan Hunt. Jadi agennya adalah Ethan Hunt, Bapak Ibu dan Saudara. Ethan Hunt dengan timnya yang kenal dengan Mission Impossible Force. Mereka adalah sebuah misi yang impossible, secara akal manusia nggak mungkin bisa lakukan misi ini, tapi mereka mendapat misi khusus. Tapi seperti film-film Hollywood lainnya, Bapak Ibu dan Saudara, seberat apapun, sesusah apapun perannya, pasti berhasil. Kalau enggak, filmnya enggak laku, Bapak Ibu. Tapi bukan film itu yang mau saya ceritakan bagi Bapak Ibu dalam sukacita Natal. Ada dua. Yang pertama, keberhasilan pertama karena mereka memiliki senjata yang luar biasa canggih. Kalau Bapak Ibu nonton, maka di sini Bapak Ibu, kok bisa ada senjata kayak gini? Kok ada peralatan seperti ini? Tapi bukan itu yang menentukan keberhasilan daripada tim ini. Keberhasilan tim ini adalah manakala satu dengan yang lain merasakan bahwa mereka harus menopang satu dengan yang lain. Masing-masing punya keahlian, masing-masing punya kemampuan, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi dia tidak merasa bahwa dia yang paling hebat. Kalau masing-masing merasa hebat, maka timnya akan sukses. Tidak akan sukses. Peralatan boleh canggih, peralatan boleh luar biasa. Kalau dia tidak punya yang namanya kebersamaan dalam bekerja sama, maka tidak mungkin hasil akan tercapai dengan baik. Perbedaan banyak, tetapi perbedaan itu senantiasa dipakai untuk apa? Menyatukan satu dengan yang lain. Sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa Natal juga merupakan misi Allah? Sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa sukacita Natal adalah misi Allah? Misi Allah dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka menyelamatkan manusia. Ukuran manusia impossible, manusia lakukan itu. Mau menyelamatkan selama manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Apakah Adam dan Hawa yang datang mencari Allah? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Adam dan Hawa yang datang kepada Allah? Lah, maaf bahasa saya. Jangan bilang Pak Pendeta sembarang aja. Lah, ini saya berdosa. Ada kan? Enggak. Prakarsa datang dari Allah. Allah yang mencari manusia. Karena pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan hancur lebur. Kalau Bapak Ibu punya figura di rumah, figura itu jatuh pecah, bisakah disusun kembali? Bisa, tapi dia tidak sempurna. Itulah manusia pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, tidak bisa sempurna. Dan prakarsa itu datang dari Allah, Allah yang menyelamatkan manusia. Karena itu jangan pernah berpikir rencana keselamatan Allah itu baru terjadi pada waktu peristiwa Natal. Ulang lagi. Kalau nanti ada yang mau protes saya habis khotbah ini, di luar protes saya nanti. Ulang lagi. Jangan pernah berpikir bahwa rencana keselamatan Allah itu baru terjadi pada waktu zaman Yesus. Tidak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah punya prakarsa untuk menyelamatkan manusia. Peristiwa Natal dan Paskah adalah puncak dari rencana keselamatan Allah. Mau minta bukti? Coba lihat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah telah berusaha menyelamatkan manusia dengan menghadirkan siapa? Imam-imam, betul? Raja-raja, betul? Nabi-nabi, betul? Karena itu dalam diri Yesus ada 3 jabatan, apa? Imam, Nabi, Raja, dan Nabi. Imam, maknanya apa? Imam membawa korban dalam bait Allah. Yesus bukan dia bawa korban, dia mengorbankan hidupnya bagi saya dan Bapak Ibu. Oke? Raja, ya. Raja yang memimpin. Tapi Yesus hadir, bukan raja yang memimpin dengan kekuasaan, bukan raja yang memimpin dengan jabatan dan pangkat, tapi raja yang hadir dengan raja Shalom, raja damai. Lalu Nabi penyambung lidah Allah. Dia, relasi Bapak Ibu dan saya dengan dia selalu dalam Yesus Kristus. Rencana keselamatan Allah itu terjadi. Tidak ada upaya manusia, rapuh dan tidak punya kekuatan apa-apa. Itulah karya Allah dalam diri Yesus Kristus. Itulah Natal. Lalu selesai sampai di situ, Bapak Ibu? Tidak. Lalu kalau saya bertanya, setelah Yesus naik ke surga, siapa yang meneruskan karya itu? Setelah Yesus naik ke surga, siapa yang melaksanakan karya itu? Yang ada di atas. Setelah dia terangkat ke surga, siapa yang meneruskan karya itu? Kita semua.
Yang meneruskan adalah karyawan dan karyawati umat, meneruskan karya Allah. Dan itu berarti bahwa Natal, ingat baik-baik, kita juga menerima misi Allah. Firman Tuhan hari ini apa? Pergilah ke seluruh, ingat, perintah pergilah orientasinya pertama bukan mengkristenkan orang, hati-hati. Karena yang mengkristenkan orang bukan pendeta. Roh Kudus dalam diri Yesus. Kita pendeta semua adalah alat dalam tangannya, bukan kita. Dia yang memberikan semuanya sehingga kita boleh dimampukan. Karya Allah dalam diri Yesus itu mengatakan dengan tegas. Perintah itu mau bilang, pergi, lakukan yang terbaik. Urusan seorang menjadi Kristen itu bukan urusan seorang menjadi Kristen, karya Allah dalam diri Roh Kudus. Perikop kita bilang hari ini. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara, mengatakan bahwa kita membedakan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Sadarlah Bapak Ibu dan saya, dalam hidup kita ibadah itu ada dua. Ibadah yang ritual dan ibadah yang aktual. Karyawan-karyawati dan keluarga, ingat baik-baik, ibadah itu ada dua. Ibadah yang ritual, tapi ibadah juga yang aktual. Hati-hati, dua-duanya mempunyai makna, tidak bisa dilepaskan satu dengan lain. Ulang lagi, ibadah itu ada dua. Ibadah yang ritual, tetapi ada ibadah yang aktual. Jangan pernah berat sebelah, karena dua-duanya berarti. Tapi betul dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain ditambahkan. Itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar seperti peran tadi. Lalu Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, ibadah ritual kita yang mana? Ibadah ritual kita, segala ibadah kita adalah ibadah yang ritual. Ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah apapun di gereja Bapak Ibu dan masing-masing, ingatlah ibadah itu adalah ibadah ritual. Tapi ibadah ritual itu tidak boleh berhenti hanya sampai di pintu gereja. Teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara, karyawan-karyawati PT Bunga, sadarlah baik-baik bahwa dalam pelayanan teman-teman semua, pekerjaan yang diberikan itu adalah anugerah Allah. Bekerja itu juga adalah ibadah. Catatan baik-baik, bekerja di perusahaan itu adalah ibadah. Oke. Lalu tadi firman yang diperankan tadi, bekerja lalu menganggap bahwa ibadah itu penting, hati-hati. Dulu waktu belum dapat kerja berdoanya sampai luar biasa kan. Kalau bisa 8 hari dia terlutut kuku terus. Sudah dapat kerja? Sudah dapat kerja? Lupa sama dia. Saya nggak bilang juga lalu kemudian bukan karena ada pimpinan, minta maaf Pak Pimpinan, lalu karena Bapak Ibu ada kerja tugas lalu kemudian izin Pak saya mau ibadah terus-terusan gitu juga nggak bisa, besok dipecat. Ya maaf, tahu betul mana waktu kerja dan mana waktu ibadah. Oke? Tapi pada saat Anda bekerja, ingatlah itu ibadah. Karena itu jika Anda bekerja di perusahaan Bunga maupun juga dengan sub yang lain, ingat kuncinya pertama, takut akan Tuhan. Minta maaf sekali lagi pimpinan yang ada di hadapan. Saya tidak mengajak karyawan buat berontak dengan bapak-bapak, minta maaf, minta ampun, orang pun bilang. Ya ingat baik, Anda bekerja, Anda takut akan Tuhan, bukan takut dengan pimpinan. Hormat dan hargai mereka. Ingat baik, saya tekankan ulang. Natal ini mengatakan bahwa jika Anda bekerja di perusahaan manapun, secara khusus di rumah, maka yang pertama Anda punya adalah takut akan Tuhan. Hormatilah mereka. Apa nih bedanya? Beda. Kalau Anda takut pada pimpinan, ada pimpinan Anda bekerja baik. Betul? Ada pimpinan Anda bekerja luar biasa baik. Ya. Tidak ada pimpinan, Anda makan tulang, jadi tulang orang Batak Anda semua. Tidak. Kalau Anda takut akan Tuhan, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, Anda tetap bekerja dengan baik. Itulah ibadah. Ibadah yang baik adalah mana waktu Anda bekerja, kerjalah dengan loyalitas yang baik. Pahami bahwa ibadah itu berkat Tuhan. Dengan memahami bahwa ibadah itu adalah berkat Tuhan dalam pekerjaan, maka Anda akan bekerja dengan baik. Dan disitulah Anda menjadi warta kebenaran. Jadi kalau Anda bekerja baik di perusahaan itu, lalu kemudian temannya bilang begini, itu si Abu itu
Sukunya apa? Oh, suku A. Agamanya apa? Kristen. Pantas Tuhan yang mau berkorban bagi dia. Hati-hati baik-baik. Ingat saya mau bilang baik-baik dari mimbar ini. Jika Anda bekerja baik di perusahaanmu, Anda bekerja loyalitas baik takut akan Tuhan, dan pada waktu yang tidak beragama Kristen melihat Anda bekerja, maka dia tidak bilang begini, sukunya apa? Enggak. Dia akan tanya, agamanya apa? Agamanya Kristen. Pantas Tuhan yang mau berkorban bagi dia. Oke? Tapi jika Anda bekerja tidak baik, loyalitas kerja tidak munculkan dalam pekerjaan itu, jangan salahkan. Kalau kemudian orang bilang begini, agamanya apa tuh? Kristen. Pantas Tuhan yang disalibkan kedua kali. Hati-hati, kita boleh tertawa, tapi jangan Bapak Ibu dan saya seperti itu. Karena orang percaya kepada Kristus bukan semata-mata karena berbicara, tapi melihat sikap dan perbuatan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu tahu cerita tentang Mahatma Gandhi? Bapak Ibu baca sejarah Mahatma Gandhi? Dasar ajaran Mahatma Gandhi itu Bapak Ibu apa? Khotbah di bukit, betul Pak. Dasar daripada ajaran Mahatma Gandhi di India itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan suatu saat orang bertanya kepada Mahatma Gandhi, seorang pemuda, ya, Mahatma Gandhi, umpama, karena mukanya mirip-mirip dengan Mahatma Gandhi-nya enggak? Mahatma Gandhi, dasar ajaranmu itu tentang khotbah di bukit. Kenapa engkau tidak Kristen saja masuk Kristen? Bapak Ibu tahu apa jawab Mahatma Gandhi? Kalau lihat ajaran Kristen sudah lama aku jadi Kristen. Lalu, tapi setelah lihat kelakuan orang Kristen, lebih bagus aku tidak usah jadi Kristen. Ingat baik-baik. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya menjadi batu sandungan dalam kerja kita. Bukan persoalan banyak berapa banyak kita, tapi kualitas dan kuantitas itu juga harus dimunculkan dalam seluruh kerja kita. Maka di sanalah panggilan dan pengutusan kita menjadi nyata. Mulailah dari keluarga kita. Cukup temanya, panitia. Dan mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Belajar mulai dari diri sendiri. Tapi kadang-kala justru dalam keluarga kita tidak menjadi contoh. Bapak Ibu, jika musim Natal ada lagu Natal yang sangat terkenal, White Christmas, ya, ada tadi nyanyi nanti, nggak ada ya? White Christmas itu lagu Natal yang terpopuler sampai sekarang. Ya, kenapa terpopuler? Dia sekitar 1000 juta lagu itu terjual. Tapi ternyata lagu itu tidak hanya di lagu, tapi dituangkan di dalam film White Christmas. Nanti Bapak Ibu baca sejarahnya. Jadi lagu White Christmas itu dituangkan dalam film White Christmas, dibintangi oleh siapa Bapak Ibu? Big Crispy. Big Crispy yang nego itu Bapak Ibu, dia perankan. Dan sangat luar biasa dan laris juga film itu. Ada seorang anak laki-laki, Leslie namanya. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang keras, dipukul, dicaci maki. Kalau musim Natal dia main salju, dia tidak boleh kerja dan semua dicaci maki dan semuanya. Akhirnya Leslie bertumbuh menjadi anak yang pemberontak. Leslie bertumbuh menjadi anak yang bandel Bapak Ibu dan Saudara, yang tidak mendengar-dengaran kepada orang tuanya, masuk keluar penjara. Dan suatu saat dia nonton film White Christmas Bapak Ibu. Dan pada waktu dia nonton White Christmas Bapak Ibu, dia ambil pistol lalu dia tembak dirinya. Lalu orang bertanya, kenapa dia nonton itu lalu kemudian dia tembak? Ternyata pemeran utama White Christmas yang Crispy adalah papanya. Papanya sangat hebat dalam peran. Papanya sangat hebat dalam peran, ya, di film. Tapi peran di keluarga tidak menunjukkan kualitas. Hati-hati, jangan-jangan kita juga hebat perannya, tetapi prakteknya tidak. Lagu Malam Kudus, tapi di rumah boro-boro kekudusan yang ada perpecahan, yang adalah kehancuran satu dengan yang lain. Mau jadi contoh bagi lingkungan rumah di mana Bapak Ibu berada? Tidak. Malam Kudus suci, dia layak untuk kita, tapi bukan damai sejahtera yang dihadirkan, kebencian, iri hati satu dengan yang lain. Jika Anda punya kelebihan dibandingkan yang lain, sadarlah itu dari Tuhan. Karena itu Anda tidak perlu sombong dan angkuh.
Jangan pernah ada gangguan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Selama ada gangguan maka tidak pernah ada damai sejahtera yang terjadi di kita. Damai itu bukan sebuah ucapan Bapak Ibu, ingat. Karena seringkali kita baiknya hanya di pintu gereja. Maaf, apalagi orang IPB, saya bilang berani orang IPB nggak apa-apa Bapak Ibu, karena nggak bakal marah saya. Dan nggak berani bilang orang Pentakosta. Ya, Anda seringkali adalah baik di gereja, pintu gereja. Salamannya sama hari Minggu, keluar dari pintu gereja cerita satu dengan yang lain, selesailah ibadah. Karena ibadah itu bukan ibadah ritual semata-mata, ibadah yang aktual. Ibadah aktual apa? Anda beribadah, Anda mendengar khotbah tentang kasih, Anda pergi di kantor, Anda bekerja, maka tunjukkan kasih dalam hidup Anda. Anda mendengar khotbah tentang damai sejahtera, Anda pergi dalam kerja Anda praktekkan damai sejahtera. Baru kemudian damai itu tercipta dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tapi kadang-kadang itu hanya omong kosong, omongan di bibir yang manis saja, tanpa makna. Dan itu yang seringkali terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Itu yang seringkali kita praktekkan. Kalau itu sudah tercipta, percayalah, dia akan dilanjutkan dalam lingkungan gereja. Lalu dia masuk ke dalam lingkungan persekutuan kerja kita. Mulailah dengan bekerja dengan doa. Jangan Anda menganggap bahwa Anda punya kelebihan. Ingat, jangan Anda menganggap Anda punya kemampuan. Betul Anda punya kemampuan, tapi kemampuan itu berasal dari Allah. Karena itu suatu saat Allah minta pertanggungjawaban. Pada waktu nanti kedatangan dia kedua kali, dia nggak tanya begini, Pak, waktu kerja sudah punya rumah berapa? Enggak. Waktu kerja itu mobil sudah berapa? Enggak. Dia tanya begini, waktu kerja kemarin di rumah, kerjanya betul enggak? Itu kan Bapak Ibu, pertanggungjawaban itu bukan nanti. Karena itu nanti sekarang lakukan yang terbaik. Penyiar talk show yang sangat terkenal di Amerika Serikat, BC itu Bapak Ibu, namanya adalah David Gerway. Ya, Bapak Ibu nanti Google ya, cari lagi. David Gerway itu seorang penyiar pertama talk show di televisi itu Bapak Ibu. Karena dia adalah penyiar talk show yang paling terkenal. Suatu saat kemudian orang bertanya kepada David, kalau hari Natal biasanya orang minta kado. Kalau hari Natal apa yang kamu minta? David bilang begini, dulu waktu saya belum sekaya ini, saya minta baju baru, sepatu baru dan semuanya. Sekarang saya tidak butuh lagi karena saya sudah punya semua. Rumah punya semuanya. Selesai. Ya. Tahun depan ada Natal, kemudian dia pimpin talk show, lalu dia bertanya bagi mereka, Bapak Ibu yang hadir dalam talk show ini, kalau hari Natal tiba, Bapak Ibu biasanya minta apa dari Tuhan Yesus? Semua talk show-nya terdiam, senyap beberapa menit. Tiba-tiba anak perempuan 5 tahun muncul dari rumah orang diangkat tangan. Saya akan meminta damai. David dengan mimik yang agak, ya anak kecil mau tahu apa Bapak Ibu kan gitu kan, kita kadang-kadang kalau anak kan nggak tahu apa-apa kan, salah belajar dari anak-anak Bapak Ibu. Jadi jangan pernah anggap anak-anak itu tidak berdaya, tidak. Keluguan, kejujuran itu ada dalam diri anak-anak Bapak Ibu dan saya enggak. Satu saat itu masih kecil, lalu kemudian om di rumah itu teleponnya masih telepon biasa, ditelepon oleh pacarnya, lalu kemudian ada laki-laki diajari, nanti kalau Mini telepon bilangnya kalau Om Tommy tidak ada ya. Diangkat Bapak Ibu, ring, halo, iya Om Tommy bilang tadi Om Tommy tidak ada. Itu kejujuran anak-anak. Tapi kadang-kala jangan pernah meremehkan anak-anak. Dengan wajah sinis, David bilang, ini anak 5 tahun tahu apa Bapak Ibu? Belum selesai wajah sinis, anak itu langsung jawab, saya membutuhkan damai, tapi damai dengan sesama. David pikir damai itu dibayar dengan uang. David pikir damai itu dibayar dengan kekayaan harta. Tidak Bapak Ibu, damai tidak dapat dibayar dengan harta dan kekayaan Bapak Ibu dan saudara. Damai itu dihadirkan, damai itu diwujud nyatakan, bukan tunggu. Karena itu jika ada kebencian dalam diri Bapak Ibu dan saudara hari ini, mulai belajar untuk tinggalkan itu. Damai itu mulai karena tidak ada yang namanya damai sejahtera. Ada kebencian, dendam,
Ya ibu-ibu bilang, aduh Pak Pendeta, sampai sekarang itu masih sakit sampai di sini. Lu sakit di sini, dia sakit. Mau apa Bapak Ibu dan saya? Ingatlah apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan, bukan karena Bapak Ibu hebat, karena Allah sudah lebih dulu lakukan. Baik-baik ingat, apapun yang Bapak Ibu dan saya lakukan bagi orang lain, sadarilah Allah lebih dulu lakukan bagi Bapak Ibu dan saya. Mau lihat? Mengasihi, Allah lebih dulu dong. Oke? Melayani, Allah lebih dulu. Mengampuni, semuanya Allah lebih dulu. Kalau Allah sudah lebih dulu lakukan, apa mau sombong Bapak Ibu dan saya? Tidak ada. Karena apapun yang kita lakukan bagi orang lain, itu bukan karena kita hebat, itu karena Allah sudah lebih dulu lakukan bagi Bapak Ibu dan saya. Karena itu marilah dalam sukacita Natal, dalam kehidupan pelayanan kita, mungkin ada banyak perbedaan, tapi belajar untuk melihat bahwa perbedaan itu kasih karunia Allah untuk kita bersama-sama menyatukan untuk melakukan buat Tuhan. Misi itu tetap kami lanjutkan, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita. Lalu kita akan katakan, Yesus meluruskan tangan ini. Selamat Natal anak-anakku yang bekerja di PT Buma. Lalu kita menyambut, selamat Natal Yesus. Tapi harus lakukan, bukan cuma omongan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah perayaan Natal keluarga besar PT Buma dan para kontraktor, pada malam sore hari ini Tuhan kami berdoa buat keselamatan kerja dari seluruh karyawan-karyawati yang bekerja di dalamnya. Apapun pekerjaan mereka, kami mohon Tuhan di tahun 2024 ini Engkau nyatakan kasih sayang-Mu. Hindarkan dari setiap mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga pada saat karyawan bekerja dan pulang kembali ke rumah penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan menyertai dan memeliharanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, biar dalam setiap pekerjaan dengan sukacita, maka akan ada damai sejahtera, dan seberat apapun pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat perkembangan perusahaan PT Buma yang ada di Said Lati, bahkan di mana saja berada. Kami berdoa Tuhan, mulai dari tingkat manajemen yang tertinggi di Jakarta sampai yang ada di Said-Said, Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk memimpin, sehingga perusahaan ini boleh berjalan dengan baik, dan umat-umat Tuhan yang bekerja di dalamnya boleh bekerja dengan baik, dan mereka boleh menikmati hasilnya Tuhan. Di tahun 2024 ini Tuhan kami mohon berkat-Mu atas PT Buma semakin melimpah, dan PT Buma boleh menjadi berkat bagi siapapun, dan PT Buma boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang bekerja di dalamnya, khususnya keluarga-keluarga yang menaruh harap kepada perusahaan ini Tuhan. Biarlah semua para pemimpin Tuhan berikan kebijaksanaan untuk memimpin dengan baik, membawa perusahaan ini dengan baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur, dan inilah doa kami. Melalui PT Buma Tuhan kami yang lain, untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu, dengan sub-sub Bapa di surga selalu bekerja sama dengan baik. Di dalamnya Bapa di surga dalam senantiasa mengagungkan, memuji, memuliakan nama-Mu di antara perusahaan dan kampung Bapa di surga. Biarlah selalu Tuhan campur tangan dan memberkati perusahaan ini, dan biarlah Tuhan baik dari pemerintah selalu menerji dengan protokol dan PT Buma dan lainnya selalu bekerja sama dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan, memberikan kekuatan dan kesehatan dan pikiran yang dapat bekerja sama untuk menyatakan dalam segala tugas dan pekerjaan yang dipercayakan oleh perusahaan. Biarlah takut di hadapan hadirat-Mu untuk melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang mereka terima. Yang coba untuk campur tangan dalam pesta demokrasi, yang coba untuk mengganggu, merusak jalannya pesta demokrasi, kami mematahkan, melumpuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh perpecahan, perseteruan, perselisihan, provokator, intimidasi, kekerasan, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun di tengah-tengah perbedaan pilihan, tetapi biarlah kami tetap bersatu hati untuk membangun bangsa ini, untuk menciptakan kedamaian bagi bangsa kami, untuk membawa ketenteraman bagi bangsa kami. Demikian juga ya Bapak, kami percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan seorang pemimpin bagi bangsa kami, untuk memimpin bangsa ini, untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dan demikian juga kami percaya bahwa Tuhan Engkau telah mempersiapkan seorang pemimpin yang rendah hati, yang siap bekerja keras untuk demi kepentingan masyarakat, yang jujur, yang adil, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, demikian juga pemilihan legislatif. Kami berdoa supaya Tuhan, setiap orang-orang yang telah Tuhan persiapkan untuk menjabat lembaga legislatif, kiranya Tuhan Engkau campur tangan dalam segala sesuatu dan undang-undang apapun yang mereka kerjakan, tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu, tetapi semuanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk membawa kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa kami. Demikian ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami rapuh, kami tidak berdaya, kami berdosa. Tetapi kami tetap senantiasa memiliki keyakinan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Hati kami untuk tetap senantiasa berjalan dalam pengharapan bahwa kekuatan Tuhan akan menyertai kami. Dan saat ini di tempat ini kami bersehati dalam kerendahan, memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau berkati segenap pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Biarlah pemerintah yang telah Tuhan pilih dan tentukan untuk menjalankan pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan juga di tengah Kabupaten Berau ini, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga di tengah pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada mereka sebagai orang yang telah Tuhan pilih dan tentukan, mereka mampu menjalankan dengan baik, mereka mampu menjalankan dengan kekuatan Tuhan, dengan tujuan bahwa kehidupan setiap bangsa dan negara, kehidupan masyarakat di Kabupaten Berau ini akan menjadi sebuah kehidupan yang di dalamnya ada damai sejahtera, rasa toleransi terwujud dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Allah, secara khusus kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Berau, Ibu Bupati bersama dengan segenap jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam segala tugas tanggung jawab. Ketika Tuhan menghadirkan kami di Kabupaten Berau ini, ketika Tuhan memberikan Kabupaten Berau ini sebagai tanah perjanjian bagi kami anak-anak yang Engkau kasihi, secara khusus bagi PT Bumam Said Lati bersama dengan mitra di mana mereka ada di dalamnya, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati hubungan mereka dengan pemerintah dengan baik, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka lakukan, sungguh-sungguh ya Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Berau. Bumi Batiwaka ini akan menjadi tanah perjanjian yang menjadi berkat bagi kami sekalian, bagi umat Tuhan, bagi segenap orang-orang yang menaruh pengharapan kepadamu. Terima kasih untuk semuanya, dan doa ini ya Allah kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kekuatan.
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.